Ya, selamat pagi semuanya. Ibu, Ibu, Ya, semoga kalian sehat ya. Tetap semangat. Ya, Bu Guru juga enjoy aja lah. Tak usah dipikirkan ya kan. Banyak orang sudah pernah mendahului mengalami ya. Itu Florecita kan salah satu alumninya. Nah, hari ini adalah ya, Udah lulus saya. udah lulus ya. Bu Guru belum lulus. Ya, hari ini merupakan pertemuan terakhir sebelum hari Senin, itu perjuanganmu untuk mengakhiri pendidikan dasar itu diselesaikan. Ya, di tanggal 28. Tetapi mengapa ini baru 22, 22, 23? Itu saja Bu Guru di fase 2. Berarti kan baru 22 nih. Ya, mungkin mereka sudah tidak membutuhkan lagi. Ya, untuk kelas A nanti tolong dicatat siapa yang tidak hadir ya. Kemudian yang kelas B, Bu Guru minta bantuannya. Kelas B itu, Resti kamu kelas B atau A? Bu. Kamu ya, Bu Guru minta tolong bantuan siapa yang tidak tampak di Zoom ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Nah, tadi yang sudah bersedia untuk memimpin doa itu adalah Flo. Nah, sebentar Bu Guru tampilkan dalam bentuk slideshow. Ya, silahkan Flo. Oh, oke. Bu Marcel dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya, bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Dampingilah kami selama belajar sebagai bekal untuk mempersiapkan diri meraih masa depan. Kuatkan kami dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat cita-cita kami. Kami percaya berkat bimbingan-Mu, kami tetap teguh dalam menggapai impian dan cita-cita kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, tinggalkan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Kami pada hari ini dan aku melaksanakan kami, seperti kami penuntun yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santa Antonius, datang kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Flo yang sudah mimpin pertemuan kita dengan doa. Nah, hari ini ya untuk bab terakhir ya kita rapel nih, kita borong karena nggak ada waktu lagi ya. Bab 6, orang beriman membangun masa depan. Bab 6 atau bab 7 ya? Karena Bu Guru bukunya di sekolahan semua nih. Coba dilihat, yang terakhir itu kamu bab 6 atau bab 7 ya? Bab 6. Bab 6, betul. Oke, berarti bab 6, orang beriman membangun masa depan. Karena Bu Guru semuanya bukunya di sekolahan kan nggak persiapan. Bu Guru kan nggak tahu kalau mau dapat hadiah. Dapat hadiah COVID. Ya, di bab 6 ini ada tiga pembahasan, yaitu cita-cita menggapai masa depan, yang B itu sakramen perkawinan, dan yang C itu adalah sakramen tahbisan. Ya, mungkin di antara kalian juga punya tanda tanya nih, nanti di hari yang akan datang, kamu itu mau jadi apa? Mungkin ada yang sudah mantap dengan cita-citanya. Tapi mungkin juga ada yang ketika ditanya, hari ini cita-citanya ini. Besok ditanya, cita-citanya ganti lagi. Besok ditanya lagi, masih ganti. Oke, karena memang masih dalam mencari. Nah, nanti kita akan lihat bahwa ketika memilih atau menentukan cita-cita itu apa yang menjadi bahan pertimbangannya. Ya, apakah ngikut-ikut arus terbanyak? Oh, teman-teman mau jadi ini, aku juga ikut. Teman-teman maunya jadi ini, aku ikut. Ataukah seperti itu ya?
Nah, ini adalah KD yang ke-9 dan KD yang ke-10. Ya, yang cita-cita di masa depan itu berarti yang 9. Kemudian yang sakramen perkawinan dan sakramen tabisan itu KD yang ke-10. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Coba mohon bantuan Tracy untuk membacakannya. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan kateketis selesai, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya memiliki cita-cita menurut pandangan kitab suci. Setelah pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan kateketis selesai, peserta didik dapat menjelaskan pandangan gereja tentang perkawinan sebagai sakramental dengan sifat dan tujuan perkawinan. Oke, jadi kita akan lihat bahwa mempunyai cita-cita itu sesuatu yang penting. Ya, kalau orang itu tidak punya cita-cita, maka hidupnya tidak punya arah. Ya, maka kan salah satu keistimewaan manusia juga kan punya kehendak, punya cita-cita, punya harapan, punya angan-angan. Maka adalah sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, S1, S2, S3, ya. Karena tidak ada sekolah TK untuk gajah, ya. Sekolah SD untuk ayam, ya. SMP untuk kambing, nggak ada. Karena mereka tidak punya cita-cita, ya. Nah, kita juga akan melihat mengenai sakramen, ya, perkawinan sebagai sakramen dan juga sakramen imamat. Ya, ini nanti diperhatikan karena di dalam soal ujian ada 2 pertanyaan seputar sakramen perkawinan dan yang satu lagi tentang sakramen imamat. Semoga kisi-kisinya sudah ada jawabannya semua. Atau malah belum diupload, belum diunduh. Flo sudah ngunduh kisi-kisinya? Florisita sudah ngunduh kisi-kisi? Kisi-kisi agama? Belum. Udah. Udah. Tapi Udah deh. nggak ada beberapa yang masih dipertanyakan gitu. Bagian apa yang dipertanyakan? Beberapa Injil yang Rada. gitu. Nah, sekarang kita lihat yang bagian A, cita-cita demi menggapai masa depan. Setiap orang memiliki keinginan atau kehendak, setuju? Setuju banget. Adakah di sini yang tidak punya keinginan, tidak punya kehendak? Tidak ada ya. Nah, setiap orang memiliki keinginan atau kehendak. Oh, Hizkia, Tumi, Bu Marcel, saya hadir. Hadir tetap hadir ya, tidak hanya setelah melapor begini langsung goodbye. Setiap orang pasti menginginkan ya, dan mencita-citakan hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia. Ada yang ingin hidup susah? Saya mau hidup susah, hidup miskin, hidup menderita, ada gitu? Kayaknya nggak ada ya kan? Orang kaya kalau tanya, apa cita-citanya? Mau membahagiakan orang tua, kan kita kan mau membuat orang tua, papa, mama bahagia. Nah, ketika mau membahagiakan orang tua, apakah dirinya itu ingin bahagia juga atau biarlah papa, mama bahagia, saya menderita, saya susah? Bahagia juga ya kan? Nah, setiap orang pasti memiliki keinginan atau kehendak. Itu macam-macam kehendaknya. Dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Sampai yang aneh-aneh. Mungkin kadang-kala mungkin menurut orang-orang tertentu tidak masuk akal. Tapi bisa saja dari impian yang tidak masuk akal akhirnya bisa menjadi kenyataan. Ya seperti dulu kan orang berpikir bagaimana manusia bisa terbang.
Ya akhirnya orang berpikir, akhirnya ada pesawat terbang ya kan. Setelah melalui proses yang panjang. Ya. Dan cita-cita yang diinginkan atau diharapkan oleh setiap orang itu adalah hidup sejahtera, hidup bahagia. Tidak ada orang yang cita-citanya itu ingin hidup susah, ingin hidup menderita. Ya, nggak ada. Ya. Maka ingin hidup sejahtera, hidup bahagia, maka kalau sakit berobat ya kan. Ya, melakukan berbagai upaya. Nah, cita-cita itu adalah keinginan atau kehendak ya, yang selalu ada di dalam pikiran dan menjadikan seseorang berusaha untuk mewujudkannya. Coba saya mau tanya kepada Syasha. Sasha, saat ini cita-citamu jadi apa, Syah? Saya pengen sukses deh, Bu. Ya, sukses. Tapi sukses dalam bidang apa? Pekerjaannya gitu ya. Iya, Wirausahawan. wirausahawan. Ya, menjadi wirausaha. Bahwa cita-citanya ingin menjadi seorang wirausaha. Itu kira-kira selalu muncul nggak di dalam pikiranmu? Terbayang nggak? Atau Iya. Hah? Iya, tapi kadang-kadang selalu beda-beda juga. Beda-beda ya, berubah-ubah ya. Berubah-ubahnya itu disebabkan apa? Berubah-ubahnya itu menurutmu itu disebabkan apa? Kok saat ini pengen ini, besok berubah lagi? Apa yang menyebabkan berubah-ubah? Kenapa, Bu, putus-putus? Apa yang menyebabkan berubah-ubah? Kadang nggak ngesrek aja gitu kalau misalnya ngeliat orang lagi masak gitu kan. Awalnya niatnya mau jadi pemain basket, terus kalau ngeliat orang masak, kok kayak gini hebat juga ya. Gitu. Jadi pengen ikut gitu. Terpengaruh ya? Terpengaruh apa yang dilihat gitu ya? Oke, coba kalau Florin. Florin, kamu cita-citanya jadi apa, Florin? Saya jujur aja saya masih belum tahu sih, Bu. Belum tahu. Iya, Bu. Kenapa kok belum tahu? Misalkan kayak dulu kan, dulu saya pengen jadi ini, dulu saya pengen jadi itu, tapi sekarang rasanya nggak pas gitu di bidang itu, rasanya masih belum ketemu bidang yang pas gitu. Oke, jadi masih mencari-cari ya? Ya, Bu. Kalau Canda, apa cita-citamu saat ini? Chef, Bu. Apa? Chef. Maaf, ibu tidak jelas apa? Chef, Bu. Oh, chef. Oke, sudah mantap itu? Atau masih kira-kira ada kemungkinan berubah? Nggak ada. Nggak ada, berarti sudah mantap ya? Iya. Oke, berarti kalau ini ada yang sudah mantap nih, ada yang masih belum tahu, masih ada yang saat ini disebut gini tapi nggak tahu juga karena mungkin masih berubah-ubah karena masih belum pasti. Atau tadi Florencita, padahal udah punya cita-cita jadi pemain basket, lihat orang masak kepengen gitu kan, pengen menjadi. Nah, setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan keinginan atau kehendaknya untuk dijadikan sebagai cita-cita nih. Sebenarnya setiap orang memiliki kebebasan itu, tetapi mungkin ada keluarga-keluarga tertentu tuh yang mengharuskan. Ya, kalau kalian yang suka nonton sinetron kali ya, ada yang diharuskan anaknya harus jadi ini seperti yang dikehendaki orang tua. Tetapi banyak juga yang membebaskan anaknya memilih cita-cita untuk menjadi apa. Kira-kira ada bedanya nggak ketika orang itu bebas memilih dengan orang itu dipaksa untuk memilih?
Ya. Memilih yang dipilihkan orang tua. Enakan yang mana ya? Bebas memilih. Pilih sendiri. Pilih sendiri. Kenapa pilih Kan sendiri? milih sendiri. Karena nggak tertekan. Karena nggak tertekan. Betul. Biasanya sesuatu yang merupakan pilihan secara pribadi, pilihan sendiri, kita bisa melakukannya itu dengan senang hati ya. Karena ini pilihanku ya, nggak ada yang mau maksa ya kan. Dan biasanya sesuatu yang karena pilihan itu, ya, karena dilakukan dengan senang, maka sesulit apapun is okay, akan dijalani karena itu pilihan. Lain halnya kalau bukan pilihan, kamu harus melakukan apalagi yang tidak kamu sukai. Aduh, rasanya berat sekali ya kan? Rasanya berat dan kayaknya susah untuk dicapainya. Walaupun tetapi juga tetap ada pengecualian juga sih ya. Aku ada sih Bu. Ya ada juga orang yang punya cita-cita ini, ternyata orang tua punya cita-cita yang berbeda, lalu anaknya diminta untuk mengikuti dan anaknya mengikuti, akhirnya menjadi suka juga ada ya. Akhirnya menjadi suka dengan apa pilihan orang tua itu juga ada. Itu semuanya proses ya. Semua proses. Ya, apa yang kadangkala kita tidak pikirkan bisa terjadi. Apa yang kita pikirkan bisa juga terjadi, bisa juga tidak. Nah, dalam menentukan cita-cita, kita perlu mempertimbangkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Apa yang mesti diperhatikan? Ya, yang pertama itu adalah mengukur kemampuan kita. Nah, ini nih yang suka terpengaruh nih. Yang suka terpengaruh dengan cita-cita yang lain. Nah, saya punya nggak kemampuan untuk itu? Ya, jadi mengukur kemampuan kita. Maka pentingnya, dulu kan ketika kita kelas 1 melihat, apa sih bakat-bakat kita? Ya, karena ini ketika kita mengetahui bakat-bakat kita, ini bisa mengarahkan kita untuk memilih cita-cita yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai dia misalkan, dia menemukan dirinya itu memiliki cita-cita, misalnya cita-citanya adalah menjadi pemain basket. Tentu kalau pemain basket harus didukung apa ya kan? Fisik yang kuat, tinggi badan, dan segala macam kan? Kalau enggak, kalah ya kan? Coba itu kalau Bu Guru melihat itu di televisi itu kemarin pro apa tuh yang basket, tingginya tinggi sekali, hampir mendekati ringnya basket. Nah, ketika orang memilih cita-cita itu melihat kemampuannya. Ya misalkan memang dia merasa berbakat, mempunyai fisik yang mendukung untuk bermain basket, oke. Ya. Jangan sampai postur tubuhnya tidak memenuhi standar. Ya mungkin kalau hanya sekedar olahraga, sekedar hobi, nggak masalah. Tapi kalau untuk menjadi pemain profesional, ya biasanya menjadi kendala. Biasanya untuk pemain-pemain profesional yang dicari ya kan, yang posturnya tegap ya kan, juga mempunyai tinggi badan yang ideal. Lalu yang kedua bersikap realistis. Realistis artinya apakah cita-cita itu bisa saya bisa saya raih ya, bisa saya wujudkan ya. Misalkan saya ini lemah di dalam bidang matematika, tapi saya mau jadi orang yang bekerja dalam bidang akuntansi ya, dalam bidang perpajakan statistik ya. Ini kira-kira bagaimana nih ya. Membutuhkan expert yang luar biasa ya kan, membutuhkan usaha yang luar biasa ya. Kalau memang orangnya tekun mungkin bisa terlaksana, tetapi kalau lihat matematika aja sudah ini, apalagi ikut lihat statistik yang main angka-angka, akuntansi lagi, itu aja sudah jauh-jauh itu ya, itu namanya
bersikap realistis. Ya. Lalu selalu siap berubah. Nah, itu tadi. Kalau memang dirasa saya cita-citanya ini, saya pertama mungkin tadi contohnya Sasha tadi kan, sekarang cita-citanya mau jadi wirausahawan, menjadi wirausahawati karena perempuan. Ya, saat ini. Tapi dalam perjalanan waktu bisa berubah seturut dengan minatnya. Ya, kemampuannya, lalu faktor-faktor pendukung yang dimiliki, ya, itu bisa berubah. Maka orang juga harus siap berani untuk mengubah kalau memang cita-citanya itu sepertinya, aduh, amat sangat membutuhkan pengorbanan yang luar biasa untuk bisa diwujudkan. Lalu yang keempat, nggak tampak ya Kak di kamu ya, keempat ya. Siap untuk bekerja keras, ya. Siap untuk bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Nah, siapa yang mengatakan ya, jenius itu adalah 1% ide hebat, 99% kerja keras. Jadi kalau hanya mengandalkan otak nih, hanya mengandalkan kemampuan, tetapi tidak disertai kerja keras, ya, tidak ada usaha berani mencoba, gagal mencoba lagi, ya rasanya juga sulit untuk bisa terwujud. Ya, maka kemarin saya mendengar di mana itu, pinter aja nggak cukup gitu ya, pintar saja tidak cukup. Artinya orang juga selain pintar, otaknya encer nih. Nah, seperti Pater Dehon yang kita lihat punya 4 gelar doktor ya kan, 4 gelar doktor, maka otak encer seperti apa? Ya, orang juga harus, ya, tangannya tuh terampil, ya, punya jiwa apa ya? Jiwa usaha gitu, usaha itu yang tidak kenal putus asa, terus menerus. Nah, kalau orang sudah punya kemampuan, otaknya encer, orangnya giat bekerja, wah, pokoknya nggak ada semangatnya itu nggak ada matinya gitu loh. Nah, tidak ada di dalam hidupnya itu kamus putus asa. Maka orang ini ya kesuksesan itu sudah mengintip di ambang pintu istilahnya, ya, sudah menanti, tinggal menunggu realisasinya, tinggal menunggu saatnya. Waduh, sampai jam segini malah 31 dikurangin 2, muridnya 29. Padahal kita harusnya muridnya 44 ditambah 2 ada 46. Sekarang Bu Guru akan tutup, Bu Guru akan foto dulu untuk laporan bahwa hari gini gitu loh. Hari gini udah berapa menit ini? Hari menit. Sudah berapa menit berjalan masih orangnya sekarang 31 dikurangin 2. Ya, saya akan foto. Nah, 32 kurangin 2, nah 30. 1. Coba videonya diaktifkan. 1. Sudah 54 dikurangi 30, 24 menit berjalan ya. 24 menit berjalan baru 30. Yang lainnya memang sudah pandai. Pandai maksudnya pandai pandai membuang kesempatan. Iya kan, ini kan kesempatan terakhir ya kan sebelum ujian. Pasti Bapak Ibu guru pasti memberikan pesan-pesan sehubungan dengan ujian gitu, nggak dimanfaatkan. Siap, 1, 2, 3. Ya, nanti bisa dilihat di sini yang tadi punya tugas untuk mendata teman-teman. Tadi di pelajaran Bu Alamanda juga kurang, ya kan? Hanya, berarti berapa sekarang muridnya? Hanya 30 yang hadir. Oke, kita tulisin. Hanya 30 murid yang hadir.
dari seharusnya 44. 30 orang yang hadir dari seharusnya 44. Oke, kita lanjutkan. Ya, itu jadi tadi ketika kita memilih cita-cita harus memperhatikan kemampuan, harus masuk akal, realistis. Juga bisa jadi harus siap berubah kalau memang cita-cita itu ternyata tidak cocok, tidak sesuai dengan saya atau dengan kesempatan yang ada. Dan disertai kerja keras dan pantang menyerah. Oke. Nah, sekarang untuk mencapai cita-cita perlu perencanaan yang matang, ketekunan dan ketabahan. Nah, kamu ini sekarang, kamu sedang dalam masa-masa, ya mungkin tadi ada sudah punya cita-cita yang tetap, ada yang masih hari ini, tapi bisa juga berubah. Bahkan ada yang belum tahu, karena masih bingung. Nah, sekarang adalah saatnya untuk merancang itu, merencanakan. Jangan sampai ketika sudah menjelang waktunya itu bingung. Ya, kalau dulu Bu Guru memang ketika masih kecil tuh senang tuh main guru-guruan gitu ya. Senang jadi apa? Main sekolah-sekolahan gitu ya. Ada yang jadi guru, jadi murid ya. Memang dulu itu ketika kecil itu udah punya minat untuk itu. Maka akhirnya saya kuliah bukan kuliah kalau sekarang kan SMK, dulu tidak ada, dulu SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Jadi Ibu tidak masuk ke SMA, tapi Ibu Guru langsung masuk Sekolah Pendidikan Guru. Nah, setelah selesai Sekolah Pendidikan Guru, lalu Bu Guru kuliah di Atmajaya, ambilkah fakultas keguruan. Nah, karena memang apa? Cita-cita punya. Nah, cita-cita ingin menjadi guru. Dan itu lumayan ya usaha yang belajar. Jadi Bu Guru udah belajar dari berapa ya? SD, Bu Guru tidak lewat TK. Ya, Bu Guru di kampung. Di kampung waktu itu tidak ada TK, belum ada zaman itu juga belum ada PAUD ya kan? Jadi Ibu langsung SD 6 tahun, SMP 3 tahun, udah 9 ya. Kemudian SPG 3 tahun, sudah 12. Lalu kuliah 5 tahun, wah tua di sekolah juga ya. Lalu rencana yang matang dibutuhkan agar jangan sampai menyimpang di tengah jalan. Nah, kayak tadi yang sudah mantap nih seperti Canda sudah mantap dengan cita-citanya untuk menjadi chef. Nah, itu sudah direncanakan. Setelah SMP saya mau masuk kemana? Nah, setelah masukkan SMK atau SMA, tentunya berbeda ketika SMA dengan SMK. Kalau SMK sudah langsung ya ke milih tata boga menjadi chef. Sudah beberapa loh dari Antoni juga yang masuk ke jurusan chef. Dulu ada Kak William, lalu Kak Tovan, sekarang itu ada kakaknya Gema itu Kak siapa namanya? Kakaknya Gema? Oh jadi lupa. Kak Kiel ya. Itu dia mau jadi chef ya. Nah, ketekunan dan ketabahan dibutuhkan. Ya, ketekunan dan ketabahan itu dibutuhkan. Karena tidak selalu ya, untuk mencapai cita-cita itu tidak selalu bisa berjalan dengan lancar ya. Bisa saja muncul banyak tantangan, banyak muncul kendala, banyak muncul kesulitan. Tekun dan tabah. Kemudian demi terwujudnya cita-cita ya tadi diperlukan usaha dan kerja keras, disiplin, tekad kuat, pantang menyerah, dan tidak mudah mengeluh.
Dan yang terakhir itu membuat jaringan atau koneksi. Jadi kamu silakan berteman dengan sebanyak-banyaknya orang ya, untuk membuka jaringan, membuka koneksi. Karena ini akan membantu, apalagi pertemananmu itu semakin dekat, sungguh terbuka, nanti bisa saling menginformasikan. Kalau ada yang ingin mencari pekerjaan, bisa mengusulkan, oh di sana ada lowongan dan sebagainya. Kecuali yang ingin wirausahawan seperti Syasha tadi, ingin membuat usaha sendiri. Kalau Marcel, multimedia udah mantap? Sudah, Bu. Oke. Mau jadi apa nanti? Jadi koki, Bu. Tapi nggak tahu ke depannya Bu Loh, lagi atau enggak, Bu. mau jadi sekolahnya multimedia, tapi mau jadi koki. Atau mau jadi kokinya di multimedia? Maksudnya kalau misalkan kita lagi bikin makanan buat ngepromosiin jadi biar bisa lebih bagus, Bu. Oh, jadi sebenarnya cita-citamu jadi koki. Iya, Bu. Tapi Oh, waktu itu pernah sempat berubah. Lalu kalau sekarang mantapnya jadi koki? Sudah mantap atau masih ya lihat? Masih lihat perkembangan? belum tahu Bu ke depannya. Masih belum tahu ke depannya. Oke, mulai dipikirkan, jangan sampai terlewat kesempatan, oke? Ya. Nah, ini adalah bagaimana kitab suci berbicara tentang cita-cita, mempersiapkan cita-cita. Coba dibaca oleh Sharon. 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 Sharon, hadirkah? Ya, kalau yang Bu Guru panggil, nama ada dipanggil gak menyaut, berarti itu sama saja tidak hadir. Berarti dia hanya menyalakan Zoom lalu melakukan aktivitas yang lain. Bu Guru ulangi lagi. Sharon. 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 Nah, nggak tahu nih orangnya ada atau enggak, ya kan? Udah nggak ada kameranya, dipanggil nggak nyaut. Nah, ini berarti meragukan. Coba dibaca oleh Letare. 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 Kamu dengar suara Bu Guru nggak, Marcel? Dengar? Dengar, Bu. Hah? Dengar. Dengan Bu. Siapa yang nggak dengar? Karena kalau dipanggil-panggil, ini Sharon nggak ada. Letari dipanggil juga nggak ada suaranya. Coba Misela. Ya, Bu. Coba dibaca. Yang Roma ini, Bu. Roma ini sama di bawahnya. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Paulus mengajak kita untuk menyadari bahwa kita berhak dan bebas untuk menentukan cita-cita kita masing-masing. Satu Ya, Korintus. nanti dulu. Jadi sini ada kisah tentang tukang periuk. Tahu periuk? Tukang periuk? Keramik. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Ya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Nih, Paulus mengajak kita untuk menyadari bahwa kita berhak ya dan bebas untuk menentukan cita-cita kita masing-masing seperti digambarkan tukang periuk. Dia bebas mau membentuk apa? Membentuk keramik seperti apa? Mau membuat asbak seperti apa? Membuat pot seperti apa?
Iya Pak, terima kasih. Iya, iya terima kasih. Ya. Maaf ada orang mengantar makanan. Maaf Bu, tadi itu Bu nge-lag Bu, saya keluar Bu. Siapa? Pedro. Ya Bu, tadi saya Oke ya, keluar. jadi dari kita Roma itu kita bisa lihat ya bahwa Paulus juga mengajarkan kita punya kehendak bebas untuk menentukan apa tujuan, apa cita-cita kita. Coba yang 1 Korintus dibaca oleh Pedro. Ya Bu. Baca yang 1 Korintus. Paulus mengajak 1 Korintus 9 bab 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja menukung. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan pada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Oke, ini di kamu mungkin keterangannya tidak terbaca ya. Nah, agar hidup makin terarah, nah, setiap orang perlu memiliki cita-cita untuk hidup. Tadi seperti di bagian awal. Kalau orang nggak punya cita-cita itu seperti orang hidup nggak ada tujuan. Seperti orang lontang-lantung. Orang pergi nggak ada tujuan tuh lontang-lantung. Cita-cita harus dilandasi dengan minat. Waduh, hujan angin. Bu, apa Bu? Nggak kedengeran Bu. Suaranya. Sebentar ada angin besar. Di Cawang masih mendung. Ya, di sini juga masih mendung, tetapi anginnya besar itu jadi ada beberapa yang terangkat. Makanya hati-hati ya kalau musim angin gini jangan ada yang keluar rumah karena takutnya ada seng yang terbang kita bisa menjadi korban. Nah, cita-cita harus dilandasi dengan minat sehingga ada daya juang untuk mewujudkan cita-cita itu. Itu nasihat Santo Paulus kepada umat di Korintus ya, surat yang pertama. Ya. Tuh bagaimana Paulus zaman itu sudah memikirkan juga kan bahwa cita-cita itu penting. Lalu yang Filipi coba dibaca oleh Gumintang. Coba ada orangnya nggak? Filipi 3 ayat 11 sampai 14. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Suaranya nggak kedengeran ya? Yang lain dengar nggak suaranya? Saya kira cuma saya yang nggak dengar. Nggak ada Bu suaranya Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada sama sekali. Bagaimana suaranya hilang? Ya udah kalau gitu diganti Sasha dulu deh suaranya. Karena memang nih anginnya masih ini nih, ada seng terbang tuh di tetangga Bu Guru. Ya, coba Sasha. Filipi 3 ayat 11 sampai 14. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Suaranya patah-patah Bu. Apakah yang lain patah-patah? Enggak Bu. Enggak Bu. Enggak.
Karena bisa jadi kalau patah-patah memang di tempat orang lain yang sinyal kurang bagus atau di tempatmu. Kalau lainnya bagus berarti kendala di tempat penerima. Coba dilanjutkan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan satu-galanya dari Allah dalam Kristus Yesus. Di bawah itu yang apa yang warna merahnya? Tujuan akhir dari segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk juga dalam memperjuangkan cita-cita, adalah keselamatan dan untuk mendapatkan keselamatan. Orang harus mengabdi Tuhan dan sesama. Oke, ya ternyata ketika orang memilih cita-cita, ternyata itu ditujukan tidak hanya semata-mata untuk urusan sendiri ya, tetapi juga diabdikan untuk kepentingan Tuhan dan juga kepentingan sesama. Sebentar, anginnya rupanya luar biasa besarnya, membuat pintu beguru bergeser. Sudah gelap sekali di tempat kalian, gelap nggak di luar? Gelap, Bu. Hujan deras, Bu. Udah hujan. Tempat beguru belum hujan, tapi anginnya gede banget. Ini hujan, Bu. Kamu. Untung di rumah ya kan, kalau di sekolah nggak usah pulang nih. Kalau hujan kan hanya Gojek sah. Oke ya, ini jadi bahwa cita-cita juga harus diarahkan juga untuk mengabdi Tuhan dan juga mengabdi sesama. Tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri saja. Oke. Nah, ini ada banyak hal yang mendukung terwujudnya cita-cita. Sebenarnya tadi sudah poin-poinnya sudah ada. Bakat yang menunjang, dukungan finansial keuangan, rencana yang matang, ketekunan, kedisiplinan, kerja keras, relasi dengan sesama ya, bukan sesame, dengan sesama, ketabahan dalam menghadapi hambatan ya. Dan jangan lupa disertai dengan doa. Nah, itu yang tidak boleh ketinggalan. Ora et labora. Nah, ketika bicara tentang cita-cita, ada juga kemungkinan gagal. Ya. Maka kegagalan harus disikapi secara arif dan bijaksana. Ya. Keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita harus makin membuat kita rendah hati dan senantiasa bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Guru hampir kaget suara ini nggak jadi gerak. Gimana tempatmu sudah ada geluduk-geluduknya? Ngeri, Bu. Ngeri ya. Untung di rumah ya. Nah, ini sekarang kita lihat yang sakramen perkawinan. Jadi, tadi kalau itu cita-cita mungkin menyangkut profesi. Nah, sekarang mengenai panggilan hidup ya. Di dalam gereja, panggilan hidup itu ada satu panggilan hidup berkeluarga, panggilan hidup sebagai imam, ya. Panggilan hidup yang menyangkut hidup bakti. Nah, nanti itu akan dilihat di bagian bawah yang hidup bakti itu seperti apa. Nah, lalu ini ada beberapa pandangan tentang perkawinan, ya, di dalam masyarakat kita. Ya, kita lewati saja. Nanti catatan ini Bu Guru kirim, ya. Nah, dalam Gereja Katolik, perkawinan itu disebut sakramen karena perkawinan yang terjadi itu melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Ya, jadi dalam Gereja Katolik perkawinan itu menjadi salah satu sakramen. Dari berapa sakramen di Gereja Katolik ada berapa sakramen? 7. Ya, 7 ya. Jadi perkawinan merupakan salah satu sakramen ya dari 7 sakramen yang ada di dalam Gereja Katolik. Nah, perkawinan menurut pandangan Katolik artinya apa? Perkawinan menurut pandangan Katolik adalah persekutuan hidup. Artinya yang bisa menikah itu orang hidup. Orang mati menikah gimana ya kan? Apakah dia bisa mengucapkan janji ya kan?
persekutuan hidup, artinya orang hidup antara seorang laki-laki, satu laki-laki, dan seorang perempuan. Nggak boleh ini menikah laki-lakinya satu, perempuannya dua. Atau perempuannya dua, laki-lakinya satu. Nggak bisa. Itu bukan perkawinan Katolik. Atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu bukan perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik adalah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dasarnya apa? Dasarnya cinta kasih dan kehendak bebas dari keduanya, bukan karena dipaksa. Ini contohnya nih, misal contoh nih, Syasa misalkan dicontoh nih ya, Syasa contohnya ya. Misalkan Syasa nih dipaksa oleh mamahnya untuk menikah dengan Marcel misalkan. Padahal Syasa nggak suka dengan Marcel, nggak cinta sama Marcel. Tapi orang tuanya Sasha memaksa agar Sasha menikah dengan Marcel. Maka itu tidak sah. Kenapa? Tidak ada kehendak bebas dari keduanya. Harus mau, sama-sama mau, didasarkan cinta. Maka itu kalau perkawinan Katolik ada yang namanya penyelidikan kanonik. Ya, untuk mengetahui status bebasnya. Apakah bebas mau sama mau, didasarkan cinta, ada cinta di antara keduanya. Lalu juga bebas melihat apakah ini Sasha sudah punya suami atau Marcel sudah punya istri. Ya, bebas juga itu, bebas dari ikatan perkawinan. Ya. Paham di sini arti perkawinan menurut pandangan Katolik? Jadi persekutuan hidup antara satu laki-laki dan satu perempuan berdasarkan cinta dan kehendak bebas dari keduanya. Jadi namanya kalau perkawinan dipaksa, bukan. Ya, menjadi tidak sah nanti kalau terbukti ada unsur paksaan. Maka kalau zamannya Siti Nurbaya itu kan yang dijodohkan, ya kan? Maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Lalu tujuan perkawinan, tujuan orang Kristiani adalah satu, nah, menuju kepada kebaikan atau kebahagiaan suami istri sebagai pasangan. Itu tujuan utamanya. Lalu yang kedua, terbuka untuk hadirnya keturunan atau kelahiran. Yang ketiga, untuk pendidikan anak. Dan yang keempat, untuk kesejahteraan masyarakat. Nomor satu itu menjadi dasar. Maka kalau ya A dan B menikah secara Katolik, A dan B sudah menikah lama dan tidak mempunyai anak, maka tidak bisa bercerai. Karena memiliki anak itu bukan tujuan utama. Ya, tujuan utamanya adalah demi kebaikan, demi kebahagiaan suami istri sebagai pasangan. Ya. Lalu apa ciri-ciri hakiki perkawinan? Ya. Menurut KHK 1056, ciri-ciri hakiki perkawinan ialah kesatuan dan sifat tidak dapat diputuskan. Yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh pengukuhan khusus atas dasar sakramen. Ya, jadi bahwa ciri hakiki perkawinan itu kesatuan, satu laki-laki dan satu perempuan, monogam. Ya, kita lihat sekarang sebalik di sini. Nih. Ya, sifat perkawinan monogam yang itu nomor 2. Ya, artinya satu suami dengan satu istri. Kalau istrinya banyak, suaminya satu, itu namanya apa tuh? Kalau poligami itu suami satu, istri banyak, itu poligami. Kalau suami kalau istrinya satu nih, suaminya banyak. Poliandri. Nah, itu bukan ciri perkawinan Katolik. Ciri perkawinan Katolik adalah monogami, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan tak terceraikan. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, Bu Marcel. Ya. Apa? Kalau misalnya nikah habis itu nikah lagi?
Maksudnya? Jadi udah nikah, terus mungkin beberapa tahun atau beberapa bulan setelah itu nikah lagi gimana? Kalau perkawinan Katolik tidak bisa. Di dalam agama Katolik tidak ada kata terceraikan, kecuali diceraikan oleh kematian. Dan kematiannya itu wajar. Artinya memang kematian yang bukan karena ada perencanaan, bukan rencana untuk ada pembunuhan, enggak. Misalkan A dan B menikah. Kemudian 5 tahun kemudian terjadi kecelakaan. Ya, mereka sedang mengadakan perjalanan, dengan menaiki bis, tiba-tiba busnya mengalami kecelakaan, lalu si B-nya meninggal. Itu kan meninggal wajar karena kecelakaan. Nah, A-nya dimungkinkan untuk menikah lagi. Dimungkinkan. Karena apa? Pasangannya meninggal. Dan meninggalnya bukan karena direncanakan. Kecuali kalau dia itu istrinya mengajak orang merencanakan terjadi kecelakaan bus, nah itu juga nggak bisa. Itu namanya kriminal. Jadi kalau ya tidak ada salah satu pasangan yang meninggal secara wajar lalu mau menikah lagi, tidak bisa di gereja Katolik. Kalau nekat berarti dia keluar dari persekutuan gereja Katolik. Begitu, Ray? Nggak cerai, Bu. Apa? Jadi nikah tapi nggak cerai. Kan monogami, satu suami satu istri. Nggak ada di perkawinan Katolik, nggak mengenal poligami dan tidak mengenal poliandri. Kalau ada orang Katolik melakukan itu tidak sah, ya. Itu pasti di luar. Ya, maksudnya tidak dilakukan sepengetahuan. Maka kalau ada orang yang demikian, ya, dia tidak bisa menerima sakramen Ekaristi karena hidup dalam dosa, berzina. Paham, Ray? Ya, Bu. Oke. Ya, sifat perkawinan Katolik tak terceraikan. Artinya seumur hidup. Monogami berarti ya ketika dia menikah ya dengan suaminya itu ya dengan dia terus sampai akhir. Tidak bisa berganti. Dengan menghayati hidup perkawinan sebagai sakramen, maka keluarga Kristiani akan dijiwai oleh rahmat cinta kasih dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Hidup bersama dalam keluarga akhirnya dapat berkembang menjadi gereja mini. Itulah maka gereja yang dibangun sebagai sakramen itu disebut juga sebagai gereja mini. Persekutuan yang paling kecil, ya, persekutuan gereja yang kecil, gereja mini. Yes. Bentar. Nah. Iman, harapan, dan kasih, 3 keutamaan, diharapkan menjadi penopang keluarga dalam menjalani hidup hariannya, sehingga mereka dapat menjadi saksi iman di tengah masyarakat. Maka tadi kan persekutuan hidup antara laki-laki, satu laki-laki, satu perempuan yang dasarnya adalah kasih. Lalu dirayakan dalam sakramen perkawinan, ya, ungkapan iman. Kemudian ketika membangun untuk mengarah kepada kebaikan, kepada kesejahteraan, kepada kebahagiaan suami dan istri, itu adalah harapan. Harapan yang perlu diperjuangkan. Nah, sekarang kita ke yang C, panggilan hidup selibat atau hidup bakti. Nah, ada panggilan, jadi panggilan hidup bakti itu merupakan panggilan hidup yang khas, karena dengan demikian mengikuti Yesus secara total. Dan ada yang menerima sakramen tabisan. Tabisan itu ada 3. Nah, sekarang penguraiannya.
hidup bakti. Hidup bakti itu bisa terdiri dari kaum klerus, ya, para imam. Ini bisa imam religius seperti di sekolah kita. Ada Romo Sabto, ada Romo Mardi, itu termasuk imam religius. Ya, kalau imam diosesan itu yang dulu singkatannya PR, ya, atau sekarang itu kalau kamu melihat di nama depan itu RD, itu imam diosesan. Artinya imam yang terikat pada keuskupan tertentu. Nah, imam diosesan taat penuh kepada uskup. Kalau imam religius taat kepada pimpinannya, provinsialnya, dan juga uskup di mana ia ditugaskan. Ya, misalkan seperti Romo Sabto. Ya, dulu Romo Sabto pernah jadi pimpinan, sekarang menjadi anggota. Maka Romo Sabto sebagai imam religius, dia harus taat kepada pimpinannya ketika dia menugaskan untuk menjadi ketua yayasan di Yayasan Pendidikan Katolik Leodeon. Ya, ia laksanakan itu. Karena dia harus menunjukkan kepatuhan kepada pimpinan. Salah satu wujud dari kaul ketaatan. Jadi satu adalah kaum klerus atau para imam, bisa imam religius, dan bisa imam diosesan. Yang kedua adalah biarawan, biarawati. Ada bruder, ada suster. Mereka juga termasuk kaum religius. Karena mengucapkan 3 kaul, yaitu kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan juga kaul ketaatan. Wah, sekarang tinggal 26, berarti 24 yang setia. Nggak tahu yang lain kemana. Dan yang ketiga adalah tarekat sekular, seperti Bu Guru. Ya, Bu Guru itu masuk tarekat sekular. Ya, di Indonesia ada beberapa. Nah, ini masuk dalam hidup bakti. Tadi kita sudah lihat tentang hidup berkeluarga yang menyangkut berarti sakramen perkawinan. Coba Bu Guru minta bantuan Ray deh, Bu. Suara Bu Guru udah hampir habis. Ray, bisa bantu Bu Guru, Ray? Ya, bisa. Tolong ya. Selain panggilan hidup berkeluarga, masih ada panggilan hidup lainnya seperti hidup bakti dan juga panggilan sebagai pelayan suci dalam kurung klerikus. Hidup panggilan suci merupakan panggilan khusus yang oleh gereja dimateraikan sebagai sakramen, yaitu sakramen tahbisan. Sakramen tahbisan melantik seorang untuk ikut serta dalam tugas perutusan Yesus Kristus. Dengan tahbisan, seseorang menjadi pemimpin dalam gereja, bukan hanya dalam peran ekaristi atau dalam pelayanan sakramen lainnya, melainkan dalam seluruh kehidupan gereja. Dengan tahbisan, seseorang diangkat untuk mengembangkan gereja dengan sabda dan rahmat Allah. Oke, terima kasih. Ya, jadi tadi ya, selain panggilan hidup berkeluarga, masih ada panggilan hidup lainnya, seperti hidup bakti dan juga tadi klerikus tadi. Coba yang ini dibaca oleh Laurencia. Ya Bu, kedengaran nggak suara saya Bu? Dengar. Oke. Ada 3 macam tahbisan, yaitu yang pertama tahbisan episkopat, tahbisan seorang uskup. Tahbisan uskup ini merupakan sakramen imamat tertinggi atau keseluruhan pelayan suci. Yang kedua, tahbisan presbiterat, tahbisan untuk para imam. Mereka ditahbiskan untuk mewartakan Injil serta mengembalakan umat beriman dan untuk merayakan ibadat ilahi sebagai imam sejati perjanjian baru. Yang ketiga, tahbisan diakonat. Tahbisan untuk seorang diakonat. Ya, jadi tahbisan ada 3.
Dan tabisan yang tertinggi adalah tabisan episkopat atau tabisan uskup. Yang kedua, tabisan presbiterat, tabisan imamat, yaitu tabisan untuk para imam. Seperti Romo tadi, Romo Sabto, Romo Mardi, dulu ada Romo Kus. Nah, itu mereka sudah terima tabisan presbiterat. Lalu tabisan diakon. Diakonat adalah tabisan untuk seorang diakon. Nah, maka Romo Sabto, Romo Mardi, Romo Markus almarhum, Romo Kus itu sudah terima diakon. Jadi sebelum menjadi menerima tabisan presbiterat adalah tabisan diakon. Jadi kalau dari kedudukan yang tertinggi itu dari uskup, imam, diakon. Dari penerimaannya yang pertama adalah diakon, ya, tabisan diakonat. Yang kedua tabisan presbiterat, dan yang ketiga adalah tabisan episkopat. Kalau berdasarkan urutan penerimaannya, nggak ada orang yang ditabiskan imam tanpa menjadi seorang diakon. Ya, tidak ada seorang ditabiskan menjadi uskup tanpa menerima sakramen tabisan presbiterat atau sakramen imamat. Ya, jadi kalau dalam urutan penerimaan dari bawah. Pertama tabisan diakonat, tabisan presbiterat, lalu tabisan episkopat. Kalau dari kedudukannya, yang tertinggi adalah episkopat, yang kedua presbiterat, yang ketiga adalah diakonat. Bisa bedakan ya? Nah, ini adalah gambar. Yang ini adalah tabisan uskup nih. Yang ini adalah tabisan imam. Nah, ini adalah tabisan diakonat. Nah, bedanya ini. Ya. Bedanya itu kalau perhatikan kalian kasulanya itu model begini, lalu pakai stolanya itu masih dimiringkan. Ya. Di sini nggak kelihatan ya, masih stolanya miring. Kalau sudah jadi imam, jadi uskup itu stolanya dua-duanya lurus ke depan. Ya. Kalau masih diakon itu miring ke kiri. Miring ke kiri atau ke kanan. Dulu dia miring ya, tidak lurus memakainya. Nah, ini ayat kitab suci yang berbicara landasannya mengenai sakramen imamat. Kita lewatkan saja. Nah, ini di dalam soal ada ya, syarat-syarat untuk menjadi imam. Ya, silakan baca sekaligus supaya ingat untuk nanti ulangan. Joel, silakan baca Joel. Joel. Seorang pria normal, sehat, sehat jasmani dan rohani, dan yang telah menerima inisiasi Katolik, 3 sakramen, inisiasi, baptis, krisma, ekaristi. 2. Bersedia hidup selibat atau tidak menikah seumur hidup. 3. Menyelesaikan pendidikan filsafat, teologi, moral, dan hukum gereja di seminar menengah dan seminar tinggi. Seminari bukan seminar, seminari. Mempunyai hidup rohani yang baik, mempunyai hidup rohani yang baik serta mempunyai motivasi dan cita-cita yang kuat untuk menjadi imam. Seminari. Oh, ini imam, bukan salah. Pendidikan para calon imam. Ini Bu Guru yang nomor 4 salah nulisnya imam bukan iman. Ya, 1. Syarat-syarat menjadi imam. 1, seorang pria normal, sehat jasmani dan rohani, dan sudah full menerima sakramen inisiasi Katolik. Artinya sudah dibaptis, sudah terima krisma, sudah terima komuni pertama. Itu 1. Seorang pria normal, jawabnya lengkap ya. Kalau nggak lengkap, nilainya nggak lengkap. Yang kedua, bersedia hidup selibat atau tidak menikah seumur hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyelesaikan pendidikan filsafat, pendidikan teologi, pendidikan moral, dan juga hukum gereja. Ya, di seminari menengah
dan seminari tinggi. Seminari menengah itu untuk yang apa? Setara dengan SMA, SMK, ya, SMA, SMK itu setara seminari menengah. Sementara seminari tinggi itu setara atau dengan yang S1, ya, kuliah S1, itu seminari tinggi. Lalu yang keempat, mempunyai hidup rohani yang baik serta mempunyai motivasi dan cita-cita yang kuat untuk menjadi imam. Ini Bu Guru kurang salah nulis imam, ya. Mempunyai hidup rohani yang baik serta mempunyai motivasi dan cita-cita yang kuat untuk menjadi imam. Ini adalah 4 syarat menjadi imam. Ingat baik-baik, di ujian ditulis lengkap. Ya kan ada itu kan, kalau nggak keliru di kisi-kisi ada nggak? Yang sudah baca menemukan nggak untuk menuliskan 4 syarat menjadi imam? Flore, lihat ada 4 syarat untuk menjadi imam? Iya. Ya, ingat baik-baik ya. Kalau masih ada salah, aduh, sedih hatiku. Bu, Ya, saya punya teman yang sempat masuk seminari, tapi dia keluar dari seminari, gak tahu kenapa. Mungkin dia mau nyoba lagi kan, tapi takut nggak bisa lanjut lagi gitu. Kalau udah masuk seminari, misalnya keluar terus boleh masuk lagi kan? tergantung alasan yang pertama keluar, alasannya apa. Makanya biasanya itu akan ada wawancara. Apa yang menyebabkan yang pertama itu keluar? Oke, makasih. Kalau sudah diketahui penyebabnya, ya bisa iya, bisa tidak. Misalkan nih penyebabnya dia tuh keluar sendiri atau dikeluarkan. Tentu beda ya, dikeluarkan sama keluar sendiri. Kalau dikeluarkan berarti memang ada sesuatu yang tidak jalan. Entah memang orangnya itu sudah tidak bisa dibentuk, ya kan? Orang ngeyelan, kan dalam masa pembentukan itu kan orang harus menyediakan diri untuk dibimbing, dibentuk. Maka dilihat dulu, apakah orang itu dikeluarkan atau keluar sendiri. Kalau dikeluarkan, biasanya agak sulit untuk bisa melanjutkan lagi. Agak sulit, tapi bukan berarti tidak bisa, karena orang kan bisa berubah juga, ya kan? Tetapi biasanya itu agak sulit. Lain halnya kalau orang itu keluar dengan sendirinya dengan alasan misalkan ingin membantu keluarga, ya, ingin membantu keluarga, kok keluarga hidupnya susah. Nah, itu ada kemungkinan bisa diterima ketika dipandang keluarga sudah mampu, tidak lagi menjadi kendala. Itu kemungkinan bisa. Jadi seseorang yang sudah pernah keluar, ya, tapi yang belum ditabiskan ya, kalau sudah ditabiskan udah susah. Kalau yang masih dalam awal-awal, itu apakah bisa diterima lagi atau enggak tergantung, ya, tergantung alasannya itu. Ya, ini 4 syarat menjadi imam, diingat baik-baik. Lalu ini adalah contohnya beberapa seminari. Ini seminari menengah Wacana Bakti. Apakah ada yang pernah ke sana? Ini anggota Misner. Ya, pernah kan diadakan lomba di seminari Wacana Bakti. Ini seminari menengah Santo Paulus Palembang. Nah, ayo yang mau ke Palembang. Ini seminari menengah Pematang Siantar. Bu Guru belum pernah ke sini. Kalau ini sudah pernah, ini belum pernah. Belum pernah ke daerah Sumatera Utara. Ya, kalau Sumatera Selatan kan, Palembang, Sumatera Selatan ketika belum pandemi ya dulu termasuk sering ya. Sekarang udah sejak pandemi tidak bisa kemana-mana. Oke, sukses dan bahagia bersama. Ya, itu. Yang untuk pertanyaan yang berhubungan dengan perkawinan dan sakramen imamat, apakah sudah terjawab dengan penjelasan ini? Ya, betul semua ya. Bu Guru harap ada yang ujiannya dapat nilai 100. Udah lama loh. Beberapa tahun lalu ada loh yang dapat 100. Ya. Salah satunya kakaknya, namanya Putri, Kak Putri, itu kakaknya siapa tuh? Kak Putri itu dulu dapat 100. Masih ada lagi beberapa yang dapat 100. Wow, keren banget. Ya, harapannya kamu juga ada yang mendapat nilai 100. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan?
Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, apa? Yang diakon itu kayak pater bukan, Bu? Ya, mereka frater, mereka yang sudah ditabiskan diakon, dipanggilnya frater diakon. Maka nggak pakai frater lagi, karena dipanggil diakon. Ada juga yang memanggilnya imam muda, ya. Imam muda karena apa istilahnya, satu tahap lagi untuk menjadi imam. Ya, kalau di paroki Bidara Cina itu ada kan diakon Albert. Ya, diakon Albert yang sebentar lagi akan ditabiskan menjadi imam. Nah, ketika sudah ditabiskan menjadi imam, tidak lagi dipanggil diakon, tapi dipanggil romo atau imam atau pastor. Begitu. Ada lagi? Ya, silakan dipelajari baik-baik kisi-kisinya. Kalau memang ada pertanyaan, boleh bertanya. Tetapi sebelum bertanya, dicek lagi, ya. Sungguh-sungguh dibaca benar-benar kisi-kisinya itu. Karena sebenarnya seperti Bu Guru katakan, kisi-kisi itu sudah mengarah kepada soal. Sesungguhnya kan tinggal buang. Peserta didik mampu, peserta didik dapat, itu buang saja, sudah kan? Entah itu menyebutkan, menjelaskan, menentukan, menuliskan, itu sudah soalnya sebenarnya. Oke, selamat berjuang, Tuhan berkati, dapat 100. Nah, sekarang yang nutup doa kelas 9B, ya kan? Tadi pembuka 9A udah flow. Siapakah yang doa penutup? Ya, doa penutup. Setelah doa penutup, kita nyanyikan Mas SMP. Ya, untuk doa penutup, minta kesediaannya Angga. 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 Oh, ada. Angga ada? Angga hadir? Angga hadir? Bisa pimpin doa? Bagaimana Angga bisa pimpin doa? Suara saya kedengeran nggak, Bu? Nggak dengar. Ada yang dengar nggak suaranya Angga? Enggak, Bu. Enggak. Mungkin ada kendala di sound system. Seperti Bu Guru nih, laptop satunya nggak bisa muncul. Ya, kalau begitu minta bantuannya Putri. Putri kelas A atau B? Kelas A dia, Putri. Kelas B tuh Florin. Florin. Ya, Bu. Tutup doa ya. Pakai teks yang sudah ada di screen. Silakan. Ya, Bu Marcel dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan sejati, terima kasih kepadamu kami telah menyelesaikan bahan pembelajaran untuk semester ini. Kini kami harus semakin fokus untuk menyongsong ujian sekolah yang akan dimulai pada hari Senin 28 Maret 2022. Kami mohon kepadamu berilah kami semua kesehatan yang prima sehingga pada masa persiapan dan hari-hari pelaksanaan ujian sekolah, kami semua dapat mengikutinya dengan baik. Penuh kesiapan, singkirkanlah kemalasan yang masih ada dalam diri kami. Sadarkanlah bahwa ujian ini sangat penting bagi kami untuk meraih cita-cita di masa depan. Ya Bapa, berilah kami hati yang tenang dan pikiran jernih. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu setia menyertai kami, anak-anak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Kristus, Tuhan dan sementara kami. Kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, dampingilah kami dengan doa-doamu selalu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, adalah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan Tuhan Yesus, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih. Tapi ngebut banget ya doanya. Sampai tadi yang masuk ke sini. Oke, kita nyanyikan Mars SMP Santo Antonius.
Oke, terima kasih. Selamat mempersiapkan ujiannya. Semoga ujiannya berjalan lancar dan semuanya berhasil lulus dengan memuaskan. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, Makasih Bu Marcel. sama-sama. Makasih Bu. Ya.